Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dr. Vidi, Dr. Inong, saya cahayanya dari sana, jadi saya silau untuk tidak kelihatan menyapa satu-satu, tapi saudara-saudara saya pimpinan wanita Islam, pimpinan organisasi wanita, dan seluruh hadirat yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man sanna bisunnati ajma'in. Teman-teman sekalian, saya ingin pertama sekali mengucapkan terima kasih saya diberi kesempatan ini. Jarang-jarang saya minta waktu. Sekarang ini saya minta memang untuk kepada teman-teman wanita Islam, saya boleh nggak dikasih kesempatan ngomong gitu, minta saya. Jadi alhamdulillah saya diberi kesempatan, alhamdulillah juga Allah memberikan saya juga kesempatan, jadi terima kasih banyak. Beberapa hal saja yang ingin saya sampaikan. Satu, tentang kasus LGBT ini. Jadi ternyata cara kita mengasuh anak itu dipelajari bertahun-tahun, ya. Cuman kita abai, kita pingsan, kita nggak tahu bahwa kita dipelajari. Apa hasilnya? Satu, cara kita mendidik anak laki-laki kita salah total sejak merdeka. Tuh. Yang kedua, cara kita ngomong panjang sekali. Cara kita ngomong banyak sekali korupsinya. Jadi korupsi itu bukan hanya uang, bukan Setia Novanto aja. Urusan papa minta saham apa? Ya, bukan. Jadi cara kita ngomong itu korup. Ya, korup itu menimbulkan anak-anak kita yang lemah jiwanya, lemah berpikirnya, lemah dalam kemampuan memilih, lemah dalam kemampuan mengambil keputusan. Itu penting sekali, teman-teman catat itu. BMM. Oke, gini deh, tangan kiri boleh nggak tangan kiri begini? Ya nggak peduli pimpinan organisasi atau bukan. Ya oke ya, terus tepuk temannya sebelah bilang B M ya. B-nya untuk berpikir, M-nya untuk memilih, M yang satu lagi mengambil keputusan. Nah, saya belok kiri sedikit ya, boleh nggak belok kiri sedikit? Ya. Kemampuan berpikir itu sudah memang tidak diperhatikan dalam pengasuhan kita, padahal banyak banget ayat Quran bilang afala taqilun, afala tatafakkarun. Tapi kita nggak taqilun. Akal itu nggak sempurna kita gali pada anak kita karena cara bicara kita itu tadi memerintah, meremehkan, membanding-bandingkan, menyalahkan, mencap itu korup. Sudah, kita nggak kaulan kariman, kita nggak kaulan balighan, kita nggak kaulan maithuran, kita nggak kaulan sadidan. Itu banyak banget yang kaulan layinan, enggak. Gitu. Jadi itu dipelajari, padahal itu semuanya sudah ada gitu loh dalam kitab suci kita. Jadi satu, kesalahan pengasuhan anak laki-laki. Kenapa? Karena sebetulnya anak laki-laki itu, saya mundur sedikit jadi takut lompat, takut nggak ke Uber. Anak laki-laki itu otaknya beda. Nanti kalau mau tanya bagaimana perbedaannya, tanya Pak Dokter. Tapi yang tahu saya beliau kiri lebih banyak, lebih kuat, kita kanan lebih kuat. Tapi sambungan antara kedua belahan otak kiri kanan itu lebih tebal kita. Makanya kita kalau stres masih bisa mikirin, aduh obat mertua belum dikirim, besok arisan masak apa ya, celana hitam anak belum dibeli gitu loh. Ya terus apalagi semua kita masih bisa, aduh rapat wanita Islam apa yang mesti dibahas, itu bisa. Kalau bapak mikirin kantor aja dibawa pulang kantor juga gitu. Sampai situ jelas ya. Kalau kita minta bapak memperhatikan hal yang kecil-kecil kayak kita, suruh dia pakai rok. Oke. Jadi itu satu. Kedua, cara berpikir yang otak kiri itu enggak kita bangunkan gitu loh. Karena berikutnya ini nih, ayah kurang perannya dalam pengasuhan. Yang ketiga, tapi saya mulai dari anak laki-laki salah asuh. Salah asuhnya karena ayahnya nggak berperan. Ya, jadi mereka pelajari banget itu. Nah, semakin kemari kalau dianalisa dari kohort, jadi zaman saya generasi X itu, saya pulang ke rumah, ayah saya nggak lama pulang. Ayah saya berkantor di samping rumah, begini di teras berikutnya.
paling jauh jaraknya cuma dari rumah saya Sawah Besar ke Istiqlal. Kantornya di situ, sebelahnya Istiqlal. Kenapa ya saya berkantor di sebelah? Karena dia pengen sholat 5 waktu sama anaknya, sama isi rumah 5 waktu sampai beliau meninggal 5 waktu. Ya, nah jadi saya punya ibu yang kalau saya pulang saya dapat roti panas. Benar-benar ibu saya belajar sama tante giok 3 rumah. Jadi saya dapat ayah saya dapat ibu saya. Sekarang sudah ya, saya jangan bilang sekarang dulu. Setelah itu perempuan-perempuan belum tinggi pendidikannya sekelas ibu saya, belum tinggi. Begitu generasi saya, generasi baby boomers, ya, yang lahirnya 50-an, 50, saya 51, saya udah mulai pendidikan tinggi, mulai deh gitu loh, ada kesetaraan tuh. Sorry, jangan kesetaraan, karena saya mau bicara kesetaraan belakangan. Jadi begitu ibu saya dibesarkan oleh ibu saya. Coba ibu bapak, ibu-ibu lihat ke dalam dirinya sendiri ya. Saya dibesarkan oleh ibu saya, diajarin menyulam, masak semua masakan, semua sulaman Padang saya bisa. Bordir, saya mulai bordir kecil sampai bordir spray saya bisa. Merangkai bunga saya bisa. Saya bahkan bisa melukis kain dengan ini. Pokoknya semua keterampilan perempuan, masya Allah, tabarakallah saya bisa. Saya bisa masak 2 jam 8 jenis masakan. Ya, bahkan bisa 12. Begitu ibu saya melatih saya. Penting sekali karena saya jualan nasi di Amerika. Siapa yang tahu hidup ke depan. Nah, sudah ya. Jadi saya bisa menyulam segala macam. Begitu anak saya ajarin masak, tapi dia bilang, well, mommy, it's a lot of restaurant right now. Ya, dia belajar, tapi dia bilang, we going to have a different husband from you. Jadi dia akan punya suami yang lain. Dia bilang yang akan masak masakan Aceh tiap hari. Nah, terus kemudian begitu generasi saya, ternyata saya bekerja. Saya mulai, walaupun perusahaan saya perusahaan pribadi, saya mulai menitipkan anak saya. Tapi saya dan suami saya udah mulai ada bergaining. Tidak seperti ibu saya dengan ayah saya. Anak saya, ya, anaknya Inong sama anaknya Dr. Vidi, mulai lebih hebat lagi. Sudah dari sebelum mereka lahir, generasi di atas itu udah ada bergaining dengan laki-laki. Nah, karena laki-laki tadi, anak laki-laki ini tidak disiapkan menjadi sesuai dengan otaknya, bahwa dia harus hamba Allah yang takwa. Neraka harus dia lebih takut daripada nggak punya uang. Kemudian dia harus menjadi calon suami yang baik, calon ayah yang baik, ya, pendidik bagi istri dan anaknya, pengayom bagi keluarganya, khairun nas anfa'uhum linnas. Nggak ada dalam kamus kita. Karena ayah tidak hadir, maka yang mendidik anak laki-laki adalah ibu-ibunya. Jadi gini, kecil dibuat curhat. Ini anak laki-laki nih dibuat curhat. Oke, juga banget bapakmu. Itulah makanya mama bilang, ya. Jadi si anak udah dibentuk, udah nggak suka sama tokoh ayahnya. Dan tokoh laki-laki lain nggak sengaja. Coba deh, gede sedikit dia bisa naik sepeda motor. Apa kata ibunya? Pak, gatel banget pak, udah mau nggak enak nih muka pak, anterin dong pak ke salon pak. Aduh capek sekali, udah praktek seharian gitu kan. Tuh, terus udahlah, suruhlah antar sama anakmu. By the way, saya sama Pak Vidi sama-sama nggak punya anak laki-laki, jangan takut. Ini cuman drama. Jadi dia antar sama anakmu, gitu. Dia anterin nih sama anak laki. Anterin, udah mama cuma kerimbat doang, ayo dong anterin dong, gitu kan. Udah sampai ke sana, daripada lo mundar mandir ya udah deh sekalian kamu mau perawatan apa? Jangan bilang astagfirullah. Banyak banget kejadian kayak begini. Jadi anaknya sekaligus perawatan. Siapa yang mengintroducer? Siapa yang pertama sekali membuat otak kiri menjadi agak kanan? Ibu. Oke, look into yourself. Ya, berayah tiada bukan anak-anak kita. Iya, kita jangan ngomong yang di luar yang gede-gede itu deh, start from us. Karena cara kita itu dipelajari. Kita ngaji setiap hari. Kepegang nggak anak laki-laki kita? Sama kepegang nggak anak perempuan kita? Karena anak perempuan itu butuh ayahnya juga. Ya, pagi ayahnya kelihatan, sepanjang hari sampai malam tidak. Ya, malam juga ngomong cuma sebentar begini. Oke, bagaimana kabar? Sudah ngaji, sholatnya udah? Oke, ya. Belajar baik-baik. Oke, ayah cari uang, kamu belajar. Emang anak cuma butuh itu? Banyak banget ayah-ayah ngomong serentang jarak tangan dengan anaknya. Ya, contohnya. Saya kemarin di UNJ. Ya. Ada seorang mahasiswa PAUD S2 antar jemput saya.
Terus dia cerita lah sambil antar saya pulang di tengah hujan lebat kemarin sore. Hujan lebat kan? Kemarin kan? Terus dia bilang gini, ibu, saya baru menikah. Berapa hari? Belum nyampe 10 hari, Bu. Udah pendek cerita panjang, nggak usah ini, nanti saya kehilangan momen. Belum kelar, baru 1. Terus maghrib nak, ibu minta aja di Jalan Jatiwaringin, ibu minta sopir ibu jemput di Giant, tapi ada musola di situ, musola kecil bagus banget. Ini kira-kira 10 menit lagi mau maghrib. Bagaimana kalau kita maghrib dulu? Iya Bu, maghrib lah. Sudah, habis sholat maghrib, assalamualaikum. Dia salam sama saya peluk lah. Saya peluk dengan sesungguh pelukan. Begini, terus saya goyang-goyang. Saya gini-gini. Selamat ya nak, bahagia ya, gitu. Itu dia nangis sesungguhkan. Ya Allah, maaf nak, kenapa saya tidak pernah dipeluk ibu saya? Banyak sekali anak perempuan yang hadir mengejar seminar saya, dari seminar-seminar 100 sampai 200 ribu, bukan untuk materi, karena setelah itu minta pelukan ibunya. Banyak sekali. Pulang ntar yang nggak pernah meluk anak, peluklah. Dia saya dipelukan, bukan hanya lawan jenis tapi sejenis. Karena itu yang paling gampang. Saya belum sampai ke situ. Jadi satu tadi, cara pengasuhan kita itu dipelajari, dilihat celahnya. Kita salah mengasuh anak laki-laki, ayah tidak pernah hadir di dalam rumah, absen ayah dari rumah, buat anak laki-laki itu mencetuskan 1 nakal, 2 agresif, ya, 3 akan kena narkoba, 4 seks bebas. Buat anak perempuan, ini tesis ya, tesis nih. Jadi teman-teman di Yayasan Kita dan Buah Hati ini yang bukan psikolog, saya minta mereka ambil S2 psikologi. Oh nggak, ntar mewakili Bu Elir semen tanya, emang ibu psikolog ya? Tesisnya itu pun udah saya minta, kayak Bu Fitri ngomong tentang komunikasi, kakaknya beliau kimia teknik, sekarang pelatih parenting, muter seluruh Indonesia. Ambil master psikologi, saya minta ngomong tentang komunikasi, tolong bikin tesisnya tentang komunikasi. Satu lagi dia Karisma Makarim, ekonom dari UI. Saya minta untuk meneliti tentang bagaimana peran ayah dan seks bebas. Ternyata itu buat anak perempuan kurang ayah, ya, itu berarti dia akan depresi dulu. Tadi yang disebutkan Dr. Vidi, depresi, seks bebas. Jangan main-main tidak kehadiran ayah. Makanya kenapa keluarga kita empuk banget jadi sasaran tembak, karena mereka sudah pelajari bagaimana kita mengasuh anak. Ya. Ketiga, agama sepintas lalu. Ya, nggak duduk ayah ibunya, kecenderungan bukan orang dalam ruangan inilah. Yang di luar sana gitu loh, yang mensubkontrakkan anaknya ke SDIT, TKIT, al. Terus dengan dia menyekolahkan uang pangkal mahal, terus dia merasa udah mendidik agama anaknya. Emang yang dihisap siapa? Hah? Guru SDIT, guru al, guru pesantren, atau guru les yang datang ke rumah, atau Anda? Bukankah setiap sperma ketemu dengan sel telur, Anda dan kita semua adalah babysitternya Allah? Ya. Kenapa subkontrakkan anak ke tangan orang lain? Ini yang muka-mukanya udah gak ada nenek-nenek sama saya, jangan pernah Anda ngasuh cucu dan anak Anda pergi kerja, ya. Nggak boleh. Ya, jangan pernah bilang sama anak, capek mama sekolahin kamu, astagfirullah, nanti di mana kamu taruh ijazahmu? Capek bener mama sekolahin kamu, ya Allah, katrok banget deh lo kalau begitu. Ya, bilangin sama jamaahnya, kesalahan kita ini adalah kesalahan pengasuhan itu tadi. Jadi balik lagi ke kohort tadi itu, begitu laki-laki sama sekarang dengan perempuan, ya, despite of lepas daripada kesetaraan gender, awal dari situ, dari mana kesetaraan gender punya uang banyak banget untuk mensosialisasikannya ke seluruh Indonesia. Ya begitu Anda tersosialisasi gender setara, sekarang gender sama, gampang kan? Tinggal 1 langkah maju kan? Iya. Dari mana uangnya? Coba dipikir, program kesetaraan gender sampai ke bawah itu dari mana uangnya? Tidak masuk APBN. Belakangan baru masuk APBN. Sama sekarang, gelondongan karena saya lompat-lompat nih ngomongnya, maaf, karena Arus Pelangi, organisasi resmi daripada LGBT, itu punya divisi yang berangkat ke PBB tahun yang sama dengan saya presentasi di PBB. Ya, itu meminta pada PBB menekan pemerintah Indonesia agar Anda dan saya menerima perkawinan sejenis. Jadi dari PBB jadi gelontoran dananya itu nggak tanggung-tanggung. Oke, harus sadar banget. Tapi yang sekarang bangun kita dulu nih sendiri, ibda binafsi. Ya, jadi itu tadi anak laki-laki kurang ayah, ya. Kemudian
nggak ngerti soal gadget. Berhandphone, anak orang berhandphone, anak kita bertablet, cucu orang bertablet, cucu kita. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Oke, tolong catat ya. Siapa yang diserang? Dari pengasuhan yang udah tadi dipelajari itu, maka angkat tangan ibu yang punya anak laki-laki. Angkat tangan, angkat tangan. Saya mau tahu berapa banyak. Oke. Terima kasih, anak adalah sasaran tembak bisnis pornografi dan narkoba yang pertama. Ya, siapa mereka? Kenapa laki-laki? Satu, tolong catat. Kan mau disampaikan lagi nih ntar. Satu, anak laki-laki. Kenapa laki-laki? Satu, otaknya otak kiri. Kayak bapaknya. Kedua, otak kiri itu membuat orang lebih gampang fokus. Ya, gini, Bu, jawab yang jujur ya. Bu, waktu ibu melakukan hubungan suami istri, yang fokus duluan bapak apa ibu? Yang jawab dong, bapak apa ibu? Bapak, kenapa? Karena ibu mikirin, ya hangus deh tuh panci, air melimpah di kamar mandi, aduh sepatu hitam anak belum dibeli, lusa arisan gua masak apa? Ya, inget banget tuh, inget, karena kalau nggak digituin lupa. Satu, otak kiri. Kedua, otak kiri lebih gampang fokus. Tiga, testosteron, hormon seks lebih banyak di kepala anak laki-laki daripada kepala anak perempuan, kita lebih banyak serotonin. Empat, kemaluannya di luar, jadi lebih gampang distimulasi. Bayangin, nggak lucu? Anak laki-laki Anda ditembak ke itu dan Anda pingsan. Oke, anak kita ditembak pakai senjata biologi, pakai senjata neuroscience, kita pingsan, kita merasa oke saja. Oke, yang kedua, anak laki-laki yang belum balik, jadi usianya 8 tahun. Laki-laki sekarang balik usia 10-11. Kenapa? Gizi bagus, rangsangannya juga bagus. Jadi dia udah lihat pornografi dari TK. SD kelas 1 sodomain adiknya yang kelas 5. Ya kan? Sekarang nih abis dari sini nih saya pegang 3 anak terapi gratis di kantor saya. Satu anak umur 13 tahun masturbasi setiap hari. Yang satu lagi justru 12 tahun masturbasi setiap malam. Satu lagi sama itu, dan satu lagi yang tidak datang hari ini adalah anak perempuan umur 12 tahun yang ngeseks setiap hari Allah. Oke, bencana kita gitu. Kenapa? Karena tolong baca surat Al-A'raf ya, ayat 179. Umpan neraka yang paling banyak itu adalah dari kelompok manusia dan jin. Siapa mereka? Yang pakai punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan tanda-tanda atau ayat-ayat Allah, yang punya hati tidak mendengarkan juga. Jadi ya, mereka adalah seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari itu. Kenapa? Karena abai. Sakit kita semua ini sebagai bangsa, bukan yang di dalam ruangan ini, adalah abai. Cuma 4 huruf, ABAI. Jadi kalau kita mau lihat yang semua diuraikan tadi oleh Dokter Damun, siapa nanti berikutnya, Dokter Ika, Bu Rita, ya. Nanti beliau akan menguraikannya lebih lanjut. Saya cuma ingin mengatakan bahwa satu, itu dipelajari cara kita mengasuh anak, terutama mengasuh anak laki-laki. Yang dijadiin sasaran tembak adalah anak laki-laki yang belum balik, karena dia kepengen sperma pertama sekali keluar adalah karena melihat pornografi. Padahal di tangan anak dari TK, ya berhandphone, anak orang berhandphone, anak kita paling canggih, kalau bisa pulsanya kita bayarkan. Kita lagi kerja jamaah merusak otak anak kandung sendiri. Kita kenapa? Pingsan. Oke, yang ketiga, yang 3S, tolong catat, 3S. Satu, yang smart. Bukankah anak kita lebih pintar dari kita? Oke. Yang kedua, yang sensitif. Bagaimana nggak sensitif? Berayah dia ada, berayah tiada. Beribu dia ada, beribu tiada. Kurangin sedikit kegiatan kalau punya anak lagi tanggung di rumah, ya. Nanti pinterin anak orang, anak sendiri kedodoran. Iya. Jangan terlalu banyak sebagai. Udah separuh bayar, jangan terlalu banyak sebagai. Dakwah perlu, tapi yang mana duluan yang ditanya sama Allah. Saya perlu nih ngomong begini, ya. Oke. 3S yang terakhir, yang spiritual. Yang kita subkontrakkan anak kita ke tangan orang lain untuk agamanya. Jadi disinilah bolong yang paling gede. Kenapa? Oke, saya nggak belok nih. Ingetin ya, saya ada satu hal lagi yang saya mau sampaikan. Karena UN baru merilis, udah baca tuh belum dok? UN baru merilis hasil penelitiannya dari Al Jazeera. Oke. Jadi sekarang usia anak yang terkena HIV/AIDS sama aja tuh kayak LGBT, nggak disebut begitulah, 10-19 tahun.
Kota tertinggi adalah Bangkok, Jakarta, Hanoi. Catat. Bangkok, Jakarta, Hanoi. Oke, jadi kita nih gede banget nih. Saya udah tahu dari 2012. Karena 2013 Januari baru dirilis, 2012 udah pernah dirilis. Tarakan jumlah anak yang kena HIV itu lebih tinggi daripada jumlah pelacur kena HIV. Ya, nah, jadi di situ dirilis di UN itu bahwa ini semua terjadi oleh apps, oleh gadget. Jadi anak dan saya, di belakang ada teman saya Wiwit, kami menemukan bahwa anak-anak itu bikin kelompok nge-seks itu lewat line, lewat WhatsApp dan lewat grup. Kelompoknya dibikin untuk itu. Mana Anda tahu kapan ngeceknya? Jadi sangat biasa mereka. Jadi itu mencetus HIV dan dia bilang mencetus itu kegiatan seks sejenis. Kalau yang ngomong Eli Risman, Dr. Fidiansa, Dr. Inong, orang akan bilang ini siapa lo? Tapi ini UUN, PBB yang merilis. Belum juga diangkat. Ya, belum diperhatikan. Jadi tadi 3S. Ya, smart, sensitif, berayah ada berayah tiada, kan udah dipelajari tadi. Memang ayah nggak hadir. Mau kampanye LGBT ini anti LGBT, pulangkan ayah ke rumahnya, dudukkan ia di kursi kerajaannya, suruh dia menjadi ayah. Karena riset saya terakhir menunjukkan ayah nggak bisa ngomong sama anaknya karena nggak punya waktu. Kenapa nggak punya waktu? Karena kerja. Dari transisi tadi ini, yang generasi ke generasi itu, laki-laki sekarang kehilangan kata kepada istrinya, ya, karena udah setara, sama-sama kerja. Laki-laki sekarang, jangan-jangan anak kita tidak punya suara untuk menentukan supaya anaknya tinggal di rumah, kamu ngasuh anak kita, ya. Hidup qanaah seadanya, bukan kantor dan uangku yang mencukupkan kita, Allah mencukupkan kita. Itu nggak ada pada laki-laki sekarang. Jangan-jangan itu anak laki-laki kita. Ya, membiarkan istrinya bekerja, melepaskan anaknya ke tangan babysitter. Duduklah sepasang suami istri muda di sebelah saya. Ya sangat ganteng, bininya sangat cakep. Dia bilang gini, Bu, apa nak? Maaf deh Bu ya, aku tuh bikin salah, yang salah itu aku. Apa salahmu nak? Ya aku yang ngasih HP tablet Bu ke tangan anakku. Berapa umur anakmu? 4 tahun. Saya gitu. Ini sama suaminya nih. Kamu kepala keluarga. Iya Bu, maksudku tuh untuk memperkenalkan bla 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 bla. Oke, pendek cerita apa yang terjadi nak? Anakku naked selfie Ibu. Astagfirullah, naked itu telanjang, selfie tau nggak selfie yang kalian suka lakukan? Yang kayak gitu, ya. Ya stop selfie, oke? Stop selfie karena Anda tidak tahu apa yang dilakukan anak Anda. Lihat ibunya suka selfie. Oke, bentar ya. Ngapain anakmu naked selfie? Apa yang dia foto nak? Kemaluannya. Oke. Berapa posisi? Lebih dari 5 Ibu. Oke. Jadi kau sudah berhentikan belum babysittermu? Hah? Babysitter Bu? Iyalah, dari mana anakmu umur 4 tahun bisa tahu itu? Astagfirullah Bu. Apa yang astagfirullah? Kamu sudah berhentikan belum? Belum Bu. Kamu sudah cek belum HP-nya? Belum Bu. Oke, kenapa kamu belum cek dan kenapa kamu belum berhentikan? Bu, saya punya anak 8 bulan. Ya udah, salah satu di antara kalian berhenti. Ya itulah Bu yang kami nggak bisa. Oke, stop. Oke, Ibu tidak mau mendengar satu kata pun keluar dari kamu, satu kata pun keluar dari kamu. Selama kamu belum bisa mengendalikan keluargamu dan mengendalikan istrimu, kita ketemu di ruang konsultasi. Oke, Kemang Medical Care. Saya nggak mau lagi layanin. Ibu berjuta. Semua pasien yang saya hadapi dari tahun 2002, kecanduan segala macam, tidak bisa dilanjutkan sampai anaknya selesai. Kenapa? Karena ayahnya tidak mau terlibat. Apalagi ayah sekarang, apalagi punya istri yang gajinya sedikit lebih tinggi, suami kehilangan kata. Anak Anda kah itu yang kehilangan kata sama suaminya? Kalau belum, jangan bikin anak laki-laki kita kayak begitu ya. Karena dia tidak akan hadir di rumah, dia akan mencetuskan banyak sekali lesbian, gay, bisex, transgender, dan queen. Udah tahu belum queen? Queen yang kelihatan begini nih, rapi banget, baju ketat, ya. Kancing di atas, cincin hitam di sini, rambut agak dicepakin sedikit. Hati-hati kalau anak rambutnya dicepakin begini, ngomongin sama mereka, malamnya ganti pakai dress. Itu queen. Banyak banget Sudirman, Tamrin, Kuningan. Jangan bilang. Iya.
Itu kuat sekali di perkantoran, kuat sekali. Seorang manajer bank yang sangat terkenal duduk di depan saya, dia bilang, "Oh, Ibu perkenalkan, ini direktur kami." Oke, hai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dalam hati, ya Allah, udah sangat kelihatan saya belum kawin Ibu, dalam hati. Ya, terus dia bilang, ya udah, saya mau tanya gimana cara ngomong ponakan saya. Dalam hati saya, itu cute, itu cute. Jadi LGBTQ. Jadi teman-teman, satu lagi terakhir, habis waktu kan ya, satu lagi ya. Jadi pornografi itu masuk lewat mata, ya. Ini belum sempurna berkembang. Pusat mana kita berpikir BMM tadi berpikir memilih mengambil keputusan, maka anak ini, astagfirullahaladzim, dia langsung masuk ke pusat perasaan. Pusat perasaan begitunya disenggol sama gambar-gambar imaji pornografi. Terus dia mengeluarkan cairan otak yang bernama dopamin, udah tersedia di situ, bikin orang fokus, berahi, bahagia, tapi kecanduan. Jadi anak akan lihat lagi, maka dia nggak bisa diputus dari games. Semua games, semua apa saja yang diklik dari YouTube dan apa yang dilakukan anak dari umur 2-3 tahun, kelas 2, kelas 3, itu selalu akan ada terpapar pada pornografi. Permainan bola, balap mobil, sebagainya, itu ada kandungan pornografinya. Jadi apabila air ini ditetesin 1 tetes kopi, pinjam ya Pak, kira-kira berubah nggak warnanya? Ya, begitu kita lihat satu kali anak melihat pornografi, itu udah mulai rusak otaknya, dan dia akan minta lagi sampai dia kecanduan, dan ujung-ujungnya dia meniru dan mencoba. Oke, kenapa dia meniru? Karena yang kedua, dia ingin tahu rasanya. Jadi karena tadi salah asuh, ayah tidak ada, otak kiri nggak dioptimalkan, iman disubkontrakkan, gitu kan urut-urutannya. Iman disubkontrakkan ke tangan orang lain, bukan ibu bapaknya. Ngejadiin agama tidak membahas kitab taharoh saja, minta taharoh aja dibahas, bersuci. Jangan subkontrakkan semuanya ke tangan orang lain, ini aja bahas, ya. Maka terus nggak siap abai dengan teknologi, merasa aman-aman saja, pulsa dibayarkan. Nah, semua pornografi tidak ada yang tidak mengandung unsur LGBT. Dia satu paket. Jadi begitu dia rusak, nilainya masuk. Contohnya, ada sebuah permainan anak TK yang cari mutiara. Begitu dia salah, dia ditangkap, dimasukin ke dalam ruangan, langsung disodomi. Orang yang sodomi nggak kelihatan, kemaluannya aja, tapi lagunya tentang LGBT. Jadi dia tidak ada yang tidak satu paket, semuanya satu paket. Oke, dari mana anak tahu? Dari sekolah, dari TK. Temennya yang di TK cuma bilang ini, kamu kan ya, pinjem aja itu HP nyokap lo kan, terus lo klik, nah dia kasih tahu X 3 kali lah, apalah, saya nggak enak ngomongnya ya, atau boy kiss girl, girl kiss boy, boy kiss boy, girl kiss girl, satu paket. Itu anak TK. Jadi kalau kita sekarang pingsan, terlalu sibuk, nggak punya waktu untuk melihat, naudzubillah min dzalik, astagfirullah, I'm talking to myself, saya ngomong sama diri saya sendiri, ya, istighfar berkali-kali nih, habis anak kita. Orang kita udah dipetakan, ya. Nah, lazy mind kita itu malas berpikir itu karena udah 40 tahun Rampun Jabi menguasai Indonesia. Kita hidup dengan cara yang sangat mudah. Lazy mind, bad attitude, bad habit. Ya, sikap buruk, kemudian kebiasaan juga buruk. Nggak nonton sinetron pulang tanya, tadi gimana nong? Jadi nggak ada itunya, jadi nggak. Jadi habis itu lari, terus dia lari selingkuhannya ya, gitu. Itu kita ulang-ulang, kita suruh anak kita merecall kembali. Jadi bencana sangat dekat. Perbaiki dari mana? Dari dalam rumah. Apabila teman-teman akan merumuskan kampanye pertama, pulangkan ayah ke rumahnya. Ingatkan ayah akan ketakutan pada neraka, bahwa mencari nafkah tidak berarti tidak punya waktu dengan istri dan anak-anaknya. Karena yang pertama sekali bilang, ku anfusakum familiar wa ahlikum nar. Kamu dan keluargamu kamu jauhi dari neraka. Sekarang apa boleh buat ayah memberi neraka, ya, dengan uang yang tidak halal ke dalam jiwa anaknya, dan ayah memberi neraka di telapak tangan anaknya. Hanya dengan satu buku jari berselancar di dunia maya tiada bertepi. Ayahnya nggak pernah ngomong, "Nak, mama kasih, ayah kasih fasilitas ini." Ingat ya nak, ayat Allah.
Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yafaddu furujahum. Tahan pandanganmu ya nak, jaga kemaluan. Zalika askalakum, karena itu lebih suci bagimu buah hati ayahna. Innallaha khabirun wala yasnaun. Ada ayah apa nggak ada ayahna, ada mama nggak ada mama, rumah wifi, TV berbayar, handphone di tangan, games tersedia. Nah itu semua bisa mencederai otakmu. Ingat Allah ya nak. Ayah sama mama ngomongin ini nak, supaya ayah mama menyampaikan kepadamu. Sekarang nggak usah jawab, bapak ibu lihat aja ke dalam dirinya sendiri. Rumah wifi, TV berbayar, handphone tersedia, games dibelikan. Udah ngomong belum sama anak tentang itu? Berikutnya, anak kita perempuan sama aja. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dan panjang lagi tentang ini, tentang boleh terbuka di depannya siapa, panjang. Perempuan lebih panjang. Kapan kita ngomonginnya? Karena anak kita mati sama PR les. Tiba-tiba udah sarjana apa juga kamu tunggu, kenapa kamu nggak kawin? Persiapannya mana? Saya ngomong buat diri saya sendiri, tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu, bencana itu sangat dekat. Dia di telapak tangan anak Anda, di satu buku jarinya. Kerusakan otak, lesbian, gay, bisex, transgender, queer mengancam kita tiap detik sementara kita abai. Semoga Allah memberikan kita petunjuk, semoga Allah memberikan kita kekuatan, semoga Allah memberikan kita kesabaran dan ketangguhan untuk kita mampu melindungi anak-anak kita. Semoga kita dan anak-anak kita sama-sama penghuni surga. Tolong tanya saya kepada Allah apabila Anda tidak melihat saya di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.